Saudara, keterlibatan Amerika Serikat yang melancarkan serangan udara ketiga fasilitas nuklir utama Iran tidak hanya memicu eskalasi besar dalam konflik Israel-Iran, tapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global. Indonesia menentang perang. Presiden Prabowo Subianto berharap semua pihak segera menemukan solusi damai. Inilah catatan Kompas TV. Dunia tak boleh maklumi perang Iran-Israel. Serangan udara Israel ke wilayah Iran jadi pemicu perang antar kedua negara yang sudah berlangsung lebih dari sepekan. Situasi makin panas setelah Amerika Serikat mengerahkan pesawat tempurnya menggempur 3 wilayah di Iran. Iran menyatakan kini seluruh warga dan kepentingan Amerika Serikat sah jadi target serangan. Analis hubungan internasional Universitas Katolik Parayangan, Kisino Bawono, menilai tindakan pembalasan atau retaliasi Iran pasca serangan Amerika Serikat bisa beragam, termasuk mengganggu aset Amerika di sejumlah negara. Karena kita tidak tahu seberapa kuat Iran sekarang setelah mereka diletakkan selama beberapa tahun terakhir dan beberapa hari terakhir, retaliasi apa yang akan mereka lakukan ke negara-negara tetangga. Negara tetangga ini, kenapa saya bilang gitu? Karena beberapa aset Amerika Serikat itu ada di sana seperti military bases dan semacamnya. Lalu di sisi lainnya, kemungkinan sudah akan terjadi, kemungkinan akan dilakukan adalah gangguan supply di Selat Hormuz. Itu ada di selatan Iran, di mana 30% minyak mentah dunia itu kira-kira per hari lewat di situ. Meningkatnya tensi ketegangan Iran-Israel jadi keprihatinan dunia. Sikap Indonesia pun tegas tidak berpihak. Usai bertemu Presiden Vladimir Putin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menginginkan semua menurunkan tensi serangan dan menciptakan kedamaian. Putin ini juga membahas mungkin langkah-langkah bersama untuk deeskalasi atau menurunkan tensi di perang Iran-Israel itu, Pak. Ya, tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Ya. Namun meningkatnya ketegangan membuat pemerintah Indonesia bersiap dampak terburuk dengan mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran dan Israel. Evakuasi jalan darat dari Teheran menuju ke kota Astara dan kemudian melintas perbatasan menuju ke Azerbaijan memakan waktu lebih kurang 16 jam. Dan kemudian mereka perlu menginap lebih dahulu di Baku untuk beristirahat karena kita juga membawa anak-anak juga. Kira kapan akan diterbangkan di Indonesia? Hari Senin dan akan tiba hari Selasa. Dunia ramai-ramai meminta agar perang segera disudahi demi stabilitas keamanan global dan meredam dampak ekonomi terutama pada rantai pasok minyak dunia. Tim Liputan Kompas TV. Perang Iran-Israel makin panas setelah Amerika Serikat menggempur 3 wilayah di Iran. Situasi ini, saudara, jadi keprihatinan dunia karena sejatinya tidak ada satupun pihak yang diuntungkan dari perang. Yang ada adalah korban jiwa dan nyawa serta penderitaan manusia. Meningkatnya eskalasi tak heran bila pemimpin dunia menyerukan agar perang antara Israel dan Iran maupun Rusia dan Ukraina segera dihentikan. Pemimpin umat Katolik Paus Leo XIV menyebut jangan sampai dunia ini terbiasa dengan peperangan dan jadi manusia pemuja senjata. Dunia tidak boleh memaklumi perang karena itu adalah tanda kekalahan terhadap kemanusiaan, kata Paus Leo XIV. Sikap Indonesia sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yakni menentang segala bentuk peperangan karena tidak sesuai pri kemanusiaan serta keadilan.
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyerukan agar Israel dan Iran meredam situasi perang dan mencari solusi damai. Presiden Prabowo juga meminta Presiden Rusia Vladimir Putin turun tangan mendamaikan Israel dan Iran. Sikap Presiden Prabowo ini sejalan dengan sikap pemerintah dan rakyat Indonesia yang anti perang dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Indonesia bahkan tidak sependapat dengan negara G7 yang cenderung membenarkan serangan Israel ke Iran. Serangan Israel ke Iran hanya memperburuk situasi, kata Menteri Luar Negeri Sugiono. Pemerintah juga sigap dalam menyelamatkan warga negara Indonesia yang ada di Iran maupun di Israel. Kementerian Luar Negeri telah menyiapkan langkah evakuasi warga negara Indonesia melalui jalur perbatasan. Selain itu, saudara, pemerintah juga harus antisipasi dampak perang ini terhadap perekonomian Indonesia. Jika harga minyak dunia melonjak akibat perang, mau tidak mau subsidi energi akan membengkak. Demikian pula kemungkinan terjadinya inflasi akibat kenaikan harga sejumlah komoditas yang berdampak kepada memburuknya perekonomian. Sekali lagi, atas nama atau kepentingan apapun, perang harus dihentikan. Mengutip Paus Leo XIV, jangan sampai teknologi senjata mengakibatkan bangkitnya sikap barbarisme dan matinya kemanusiaan. Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra.